Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mulai ibadah kita pada hari ini dengan pengakuan yang demikian. Marilah ibadah keluarga pada saat ini kita lakukan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita ada di dalam Tuhan yang menciptakan langit dan bumi beserta dengan isinya. Amin. Mari bersama-sama kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 25. Kita pujikan bait 1 dan 5, Ya Allahku di cahyamu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum bersama-sama kita akan membaca firman-Nya, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, pada saat ini Bapa, kami berkumpul dengan keluarga kami bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya pada saat ini Bapa, Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau memberikan berkat bagi kami semua, agar kehidupan kami bisa semakin kuat, agar kehidupan iman percaya kami semakin kami serahkan hanya untuk Tuhan kami Yesus Kristus. Allah Bapa, ketika kami boleh merasakan setiap berkat-Mu dalam kehidupan kami, terkadang kami tidak bisa memanfaatkannya dengan baik, namun kami malah berbuat kesalahan, kami berbuat dosa. Pada saat ini Bapa, kami memohon ampun atas setiap hal yang telah kami lakukan yang mendukakan hati sesama kami, saudara kami, maupun yang mendukakan hati-Mu. Dan pada saat ini Bapa, kami bersama-sama akan membaca, mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman-Mu pada saat ini bisa kami lakukan dan kami terapkan juga dalam kehidupan keseharian kami. Hadirlah di tengah-tengah keluarga kami Bapa, buka hati kami, buka telinga kami, agar firman-Mu dapat kami terima dengan baik. Inilah kami Tuhan, hadirlah dan bersama-sama dengan kami. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada hari ini diambil dari kitab 2 Raja-Raja pasal 10 ayat 1 sampai dengan 17. 2 Raja-Raja pasal 10 ayat 1 sampai dengan 17. Demikian firman Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yehu memunahkan keluarga Ahab. Ahab mempunyai 70 orang anak laki-laki di Samaria. Yehu menulis surat dan mengirimnya ke Samaria kepada pembesar kota itu, kepada para tua-tua dan kepada para pengasuh anak-anak Ahab. Bunyinya, sekarang segera sesudah surat ini sampai kepadamu, kamu yang mempunyai anak-anak tuanmu di bawah pengawasanmu, lagi pula mempunyai kereta dan kuda dan kota yang berkubu serta senjata.
Maka pilihlah seorang yang terbaik dan yang paling tepat dari antara anak-anak tuanmu. Lalu dudukkanlah dia di atas tahta ayahnya. Kemudian berperanglah membela keluarga tuanmu." Tetapi mereka sangat takut dan berkata, "Sedangkan kedua raja itu tidak dapat bertahan menghadapinya, bagaimana mungkin kita ini dapat bertahan?" Sebab itu kepala istana dan kepala kota, juga para tua-tua dan para pengasuh mengirim pesan kepada Yehu, bunyinya, "Kami ini hamba-hambamu, dan segala yang kau katakan kepada kami akan kami lakukan. Kami tidak hendak mengangkat seseorang menjadi raja. Lakukanlah apa yang baik menurut pemandanganmu." Kemudian Yehu menulis surat untuk kedua kalinya kepada mereka, bunyinya, "Jika kamu memihak kepadaku dan mau menurut perkataanku, ambillah kepala anak-anak tuanmu dan datanglah kepadaku besok kira-kira waktu ini ke Yisrael. Adapun ke-70 anak raja itu tinggal bersama-sama orang-orang besar di kota itu yang mendidik mereka." Tatkala surat itu sampai kepada mereka, mereka mengambil anak-anak raja itu, menyembelih ke-70 orang itu, menaruh kepala orang-orang itu ke dalam keranjang, dan mengirimkan semuanya kepada Yehu di Yisrael. Ketika suruhan datang memberitahukan kepadanya, telah dibawa orang kepala anak-anak raja itu. Berkatalah Yehu, "Susunlah semuanya menjadi 2 timbunan di depan pintu gerbang sampai pagi." Pada paginya keluarlah Yehu, berdirilah ia lalu berkata kepada segenap orang banyak, "Kamu ini tidak bersalah. Memang akulah yang telah mengadakan persepakatan melawan tuanku dan telah membunuh dia. Tetapi semua orang ini, siapakah yang membunuh mereka? Ketahuilah sekarang bahwa firman Tuhan yang telah diucapkan Tuhan tentang keluarga Ahab tidak ada yang tidak dipenuhi. Tuhan telah melakukan apa yang difirmankannya dengan perantaraan Elia hambanya." Lalu Yehu membunuh semua orang yang masih tinggal dari keluarga Ahab yang di Yisrael, juga semua orang besarnya, orang-orang kepercayaannya dan imam-imamnya. Tidak ada padanya seorang pun yang ditinggalkan Yehu hidup. Kemudian bangkitlah Yehu pergi ke Samaria di jalan dekat Bet-Eket, perkampungan para gembala. Bertemulah ia dengan sanak saudara Ahazia, Raja Yehuda. Lalu ia bertanya, "Siapakah kamu ini?" Jawab mereka, "Kami adalah sanak saudara Ahazia, dan kami datang untuk memberi salam kepada anak-anak raja dan anak-anak ibu suri." Berkatalah Yehu, "Tangkaplah mereka hidup-hidup." Lalu ditangkaplah mereka hidup-hidup dan disembelih dekat perigi Bet-Eket, 40 orang, dan tidak ada seorang pun ditinggalkannya hidup daripada mereka. Setelah pergi dari sana, bertemulah ia dengan Yonadab bin Rekab yang datang menyongsong dia. Ia memberi salam kepadanya serta berkata, "Apakah hatimu jujur kepadaku seperti hatiku terhadap engkau?" Jawab Yonadab, "Ya." "Jika ya, berilah tanganmu." Maka diberinyalah tangannya. Lalu Yehu mengajak dia naik ke sampingnya ke dalam kereta. Berkatalah Yehu, "Marilah bersama-sama aku, supaya engkau melihat bagaimana giatku untuk Tuhan." Demikianlah Yehu membawa dia dalam keretanya. Setelah Yehu sampai di Samaria, maka ia membunuh semua orang yang masih tinggal dari keluarga Ahab di Samaria. Ia memunahkannya sesuai dengan firman yang diucapkan Tuhan kepada Elia. Amin.
berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini judul renungan kita adalah tidak bisa batal. Ya, jadi judul renungan kita adalah tidak bisa batal. Dengan ayat nats yang diambil dari 2 Raja-Raja pasal 10, ayat yang ke-10 yang demikian. Ketahuilah sekarang bahwa firman Tuhan yang telah diucapkan Tuhan tentang keluarga Ahab tidak ada yang tidak dipenuhi.
Tuhan telah melakukan apa yang difirmankannya dengan perantaraan Elia hambanya. Bapak, Ibu ya dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita akan masuk pada renungan kita pada hari ini yang diambil dari kitab 2 Raja-Raja pasal 10 ayat 1 sampai dengan 17. Saya ingin mengajak kita semua untuk sekilas melihat dari kitab Yesaya pasal 55 ayatnya yang ke-11 yang dituliskan di sana demikian. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Ketika kita melihat dari Yesaya pasal 55 ayat ke-11 ini, kita melihat ada sebuah penegasan dari Tuhan bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Tidak ada perkataan Tuhan dalam kehidupan kita ini yang berlalu dan berlaku dengan sia-sia. Begitu juga ketika kita kembali pada kisah Raja Ahab. Bagaimana kita tahu kehidupan Raja Ahab beserta juga dengan istri dan keluarganya. Mungkin bagi kita sangat dekat kisah Raja Ahab dan Isabel tentang kebun anggur Nabot. Nah, jadi itu adalah kisah yang cukup terkenal yang juga melibatkan Nabi Elia yang juga disebutkan dalam bacaan kita pada hari ini. Ketika kita melihat dari Yesaya pasal 55 ayat yang ke-11, ketika kita tahu penegasan dari Tuhan bahwa firman-Nya itu ya dan amin, yang artinya adalah apa yang telah dikatakan oleh Tuhan Allah itu juga pasti akan terjadi. Dan hal ini dibuktikan dan dialami oleh keluarga Raja Ahab, di mana mereka juga harus menuai dari perbuatan-perbuatan jahat mereka. Penghukuman atas keluarga Raja Ahab ini benar-benar terjadi karena Tuhan Yesus sendiri yang berfirman demikian. Maka aku tidak akan mendatangkan malapetaka dalam zamannya. Barulah pada zaman anaknya, aku akan mendatangkan malapetaka atas keluarganya. Ini dapat kita baca dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 21 ayat yang ke-29. Allah tidak akan langsung menghukum Ahab, namun Allah akan menghukum keluarganya ketika tiba masanya anak-anak Ahab. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika Tuhan sendiri yang telah mengatakan setiap firman-Nya, maka itu akan terjadi. Kita bisa melihat siapa Raja Ahab ini. Dia seorang raja, dia yang memiliki kekuasaan dan segalanya. Namun ketika Tuhan sudah berfirman, setinggi apapun kedudukan seseorang, sebesar apapun kekuasaan yang dimiliki oleh orang tersebut, sebaik apapun tindakan yang telah dia lakukan untuk menutupi kesalahannya, itu tetap tidak akan mampu menghindarkannya dari penghukuman Tuhan. Jika kita mengingat lagi kisahnya Raja Ahab dan juga Isabel istrinya ketika mereka membunuh Nabot sang pemilik kebun anggur karena mereka menginginkan untuk mengambil alih kebun anggur tersebut. Dalam kisah ini kita juga melihat bahwa penghukuman itu berlaku bagi Isabel, istri dari Raja Ahab. Ketika kita tahu dalam kisahnya Ahab dan Isabel mengancam Elia ketika Elia memperingatkan mereka, sehingga Elia mengalami ketakutan karena ancaman tersebut. Namun di sini kita lihat bahwa akhir dari kehidupan Isabel ini amat sangat tragis.
Ketika dalam ketakutannya, Elia mendengarkan juga dari Tuhan. Elia mengatakan bahwa Isabel akan dimakan anjing di kebun di luar Yisrael dengan tidak ada orang yang menguburkannya. Dan ini benar-benar terjadi pada Isabel. Sekali Tuhan telah mengucapkan sesuatu, sekali Tuhan telah berfirman tentang hidup seseorang, hal itu pasti akan terjadi. Dan Isabel terbukti dia tidak bisa melepaskan diri dari perkataan Tuhan. Terlepas dari apapun usaha yang dilakukannya, pasti semuanya akan sia-sia. Dari firman Tuhan pada hari ini, dari renungan kita pada saat ini, kita belajar Bapak Ibu bahwa firman dan perkataan Tuhan itu sangat berkuasa. Karena itu, janganlah kita menganggap sepele setiap firman Tuhan. Janganlah kita menganggap sepele setiap perkataan Allah bagi kehidupannya. Ketika kita hidup di dunia, perkataan Tuhan memang tidak akan secara langsung hadir dalam hidup kita. Namun perkataan Tuhan itu justru hadir melalui sekitar kita, melalui sesama kita di dunia ini. Dan pada saat ini, Bapak Ibu, ketika kita sudah tahu bahwa perkataan Tuhan itu hadir, perkataan Tuhan itu ada dalam kehidupan kita, dan mungkin salah satunya hadir dan ada dalam bulan-bulan ini, dalam minggu-minggu ini, ketika kita masuk dalam bulan Kespel, kita bersaksi dan kita juga melayani. Hendaklah kita melakukan firman Tuhan, kita melakukan kebaikan yang telah diajarkannya dengan tidak mengurangi sedikit pun, dan kita melakukan apa adanya. Kita bersama-sama masuk dalam bulan Kespel ini, kita bersama-sama melakukan bulan Kespel ini sesuai dengan firman Tuhan. Karena setiap firman Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita tidak akan pernah bisa dibatalkan oleh apapun. Selamat bersaksi, selamat melayani sesuai dengan firman Tuhan. Dan selamat menjadi anak-anak Allah yang senantiasa melakukan perintahnya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menyambut firman Tuhan dengan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 46, baitnya yang pertama, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Kasih-Nya tak berkurang, haleluya. Sekalipun keluhan menimpa umat-Nya, berkat-Nya ditemukan, haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari bersama kita masuk dalam syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucapkan syukur karena pada hari ini kami boleh bersama-sama dengan keluarga kami membaca, mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman-Mu pada hari ini, Bapa, senantiasa menguatkan iman percaya kami, sehingga dalam kami mengambil setiap keputusan dalam kehidupan kami yang didasarkan dengan firman Tuhan,
Biarlah kami melakukannya dengan sepenuh hati kami. Karena kami telah tahu, kami telah sadar bahwa firman-Mu dalam kehidupan kami tidak akan pernah bisa dibatalkan. Biarlah kami bisa menjadi anak-anak-Mu yang tetap setia, yang tetap mengedepankan firman Tuhan dalam kehidupan kami semua. Allah Bapa, pada saat ini kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Ketika kami bersama-sama pada saat ini melawan virus corona, kiranya Allah Bapa sendiri yang membantu kami untuk memerangi virus corona ini, agar dapat segera hilang dari bangsa dan negara kami, sehingga kami bisa menjalani aktivitas kami seperti sedia kala. Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap pemimpin kami yang memberikan kami kebijakan-kebijakan yang baru. Kami tahu dan kami yakin Bapa, bahwa kebijakan-kebijakan yang diberikan semuanya diperuntukkan bagi kebaikan kami bersama. Allah Bapa, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang bekerja dalam bidang kesehatan, mulai dari dokter maupun perawat dan saudara-saudara kami yang lain. Tuhan, Engkau memberikan mereka kekuatan, Engkau memberikan mereka kesehatan, semangat, kebahagiaan, sukacita, serta damai sejahtera. Kami juga berdoa Bapa bagi keluarga mereka yang ditinggalkan untuk bertugas. Engkau memberikan kesabaran, Engkau memberikan semangat, Engkau memberikan kesehatan serta damai sejahtera. Kami juga berdoa Bapa bagi saudara-saudara kami yang mungkin pada saat ini terdampak virus corona dengan menderita sakit. Kiranya Tuhan segera memberikan kesembuhan, Tuhan tetap memberikan perlindungan bagi saudara-saudara kami ini dimanapun mereka berada. Allah Bapa, pada saat ini kami juga berdoa bagi gereja kami, Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Sidorejo. Kami berdoa Bapa agar seluruh warga jemaat kami, baik yang berada di Sidorejo maupun yang berada di Pepantan, dan bagi keluarga-keluarga kami yang berada jauh dari Sidorejo, Tuhan, kiranya Engkau tetap melindungi dan membersamai kami. Engkau mencurahkan berkat kesehatan, Engkau mencurahkan berkat kekuatan, kesabaran, kebahagiaan, serta damai sejahtera dalam kehidupan kami, sehingga kami tetap merasakan berkat kasih karunia Allah. Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa bagi setiap ungkapan syukur yang telah kami berikan. Engkau sendiri Bapa yang menyucikan setiap ungkapan syukur kami, setiap persembahan kami. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang membantu mengelola persembahan ini. Tuhan, Engkau senantiasa memberkati kehidupan saudara-saudara kami juga. Inilah seru doa permohonan kami Bapa yang mungkin masih jauh dari sempurna. Semuanya hanya kami serahkan di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini, mari bersama kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 46. Kita pujikan baitnya yang kelima, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Di dunia
Sebelum kita akan mengakhiri ibadah keluarga pada hari ini, mari bersama kita menerima berkat dari Tuhan yang demikian. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus turun dan menyertai kita sekarang dan selamanya. Amin.